Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang re-entry yang terlacak ya. Kita kembali lagi kepada re-entry yang terlacak atau rejection yang disebabkan re-entry itu tidak berlanjut atau tidak melanjutkan penerusan atau ada yang bisa dikatakan terbatal ya. Oke, terutama kalau kita melihat pada pair GBP AUD ya. Nah, kalau kita melihat dari puncak sebelumnya di sini ada candle momentum buy ya. Seharusnya kita akan fokus buy di area ini ya. Namun setelah kita buy, tiba-tiba ada candle yang break menjadi candle arah kuku sell dan dia pun tidak membuat re-entry sell. Tiba-tiba setelah ada candle momentum buy, kita sudah siap-siap mau re-entry sell. Nah, kejadian lagi terbentuknya candle arah kuku buy. Kita siap-siap mau buy di area ini, naik sebentar, dia stop di sini, lalu dia junam balik. Ya. Dan berlaku di sini rejection, naik membuat rejection kembali. Oke ya, di sini juga kalau kita melihat di sini ada candle momentum, dia naik sebentar, turun hanya di sampai MA5 MA10 low, naik balik. Nah, ini yang sering terjadi dan sering membingungkan para pengguna BBMA ya. Oke, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, rejection ya kan, re-entry yang tidak valid ya. Di sini ada re-entry CSAK berhenti di sini, ada CSAK ini valid naik, dia cuman berhenti sampai di sini saja. Oke, sebenarnya untuk mengatasi hal-hal seperti ini, makanya kita harus kenali dulu signal dan setup ya. Di sini oke, kita tandai area ini ya. Ini ada satu candle momentum yang belum dimatikan oleh momentum ya. Misalnya seperti ini momentum ini sudah dimatikan oleh momentum sell yang ini. Naik balik, tak ada momentum buy, walaupun naik dua kali, maka momentum sell ini masih membawa pergerakan market untuk turun. Ya, oke. Ini kalau pair ini puncanya, kita cari dulu puncanya ya. Kalau ini puncanya ada di weekly. Kenapa di weekly? Karena di sini kita bisa melihat ini adalah candle arah kuku sell dan kawasan-kawasan MA5 MA10 high adalah kawasan re-entry sell. Nah, oleh sebab itu, kalau kita turunkan kepada time frame daily, di sini adalah momentum, kawasan ini adalah re-entry kita turunkan. Nah, ya. Di sini kita bisa melihat ini adalah arah kuku sell yang ada pada time frame weekly. Dia naik sampai ke top BB, dia berlaku rejection, tidak membuat momentum buy. Artinya momentum sell ini belum dimatikan oleh momentum buy sehingga dia masih turun. Nah, bagaimana cara kita melakukan entry, kan gitu pertanyaannya. Oke. Untuk mendapatkan entry di H4 dan ke bawahnya, apabila ini ada candle arah kuku sell, dia naik membuat re-entry sell, bermaksud signal dan setup sedang berlaku di time frame weekly. Nah, tugas kita harus menunggu ini selesai, baru kita mencari area-area sell di daily, di H4, H1 dan ke bawahnya. Nah, seperti ini. Kita melihat di daily dia naik sampai ke top BB. Sebaiknya kita harus menunggu candle arah kuku sell pada daily. Ya, setelah kita mendapatkan candle arah kuku sell pada daily, barulah kita mencari re-entry sell ya.
bermakna kita melakukan sell mengikuti setup yang sedang berlaku pada daily. Ya, artinya di sini sudah ada sinyal arah kuku sell dan re-entry sell pada daily, yang berarti candle re-entry pada weekly sedang running atau sedang berjalan. Dia bukan lagi menyiapkan sinyal dan setup, tetapi dia sedang berjalan. Barulah di re-entry ini kita akan melakukan mencari-cari peluang-peluang re-entry sell. Nah, CSAK pada daily sama dengan H4 adalah momentum sell. Nah, kan momentum sell pada H4 adalah sinyal arah pada daily. Nah, dia naik sampai ke top BB ataupun re-entry yang terlajak ini disebabkan karena sinyal yang ada pada daily. Dia akan melengkapi atau mengikuti sinyal dan setup pada daily. Nah, di sini kan kita sudah mengikuti alur dari weekly, daily, dan H4. Nah, sekarang kita baru mencari entry-entry yang ada pada H4 atau ke H1. Jadi kita oleh sebab itu di sini re-entry-nya akan terbatal. Nah, di area ini adalah area re-entry daripada daily. Ya, di candle yang touch atau yang sentuh MA5, MA10 high pada daily. Ya, di sini sudah jelas ya. Nah, karena kita sudah tahu ini adalah area re-entry pada daily atau dia sudah sentuh MA5, MA10 high daily yang mengatakan dia mau turun, barulah kita mencari sell daripada H1. Nah, untuk mencari re-entry sell pada H1 di sini terbagi kepada dua setup. Yang pertama kita bisa melakukan pada market hilang volume sell pada daily. Yang kedua kita bisa masuk di re-entry sell setelah CSAK ataupun re-entry setelah momentum. Misalnya ini masih CSAK, ini zona re-entry, ada momentum kembali, kita bisa masuk-masuk di area re-entry H1. Nah, apabila sudah ada atau MA50 sudah mendekati mau keluar daripada top BB, bermaksud ini adalah kawasan re-entry pada H4. CSAK re-entry pada H4 turun rejection. Nah, apabila sudah sampai kepada low BB H4, bermaksud ini adalah kawasan MA5, MA10 pada daily. Ya, bahkan di sini berlaku rejection tak membuat momentum. Apabila berlaku rejection, market akan naik balik. Ya. Di sini kita bisa melihat di sini juga ada rejection, ada reverse dan ada retest sehingga dia naik balik daripada time frame H4. Untuk rejection ini kita bisa melihat pada time frame H1 dia sudah membuat ekstrim TP wajib dan market hilang volume buy, dan di sini ada arah kukuh buy, barulah dia naik balik. Sampai mana dia naik? Sampai ke top BB pada H4 sama dengan MA5, MA10 pada daily. Apabila dia tidak membuat momentum buy di sini, dia masih berpotensi rejection untuk turun kembali dan seperti sekarang ini. Nah, ini semua perjalanan-perjalanan ini dimulai dari weekly. Dan apabila kita mengambil re-entry pada H4, re-entry sell bermaksud kita mengikuti setup yang sedang jalan pada weekly sehingga lebih selamat. Kita hanya harus menghindari rejection yang seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita melihat pada daily memang sebelumnya ada sideway yang lumayan berhari-hari. Nah, begitu juga pada daily. Apabila misalnya kita mau mengambil acuan kita pada time frame daily, kita pastikan dulu di weekly memang tidak sedang membuat setup buy, tetapi candle yang running yang sudah melengkapi setup. Itu dia, mungkin dengan video singkat ini teman-teman bisa mengantisipasi re-entry yang terlajak disebabkan apa, dan sebaiknya untuk kita mencari re-entry terbaik
kita harus melihat time frame besar terlebih dahulu, baru kita turunkan sampai ke 4, bahkan sampai ke M15. Oke? Semoga dengan video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dapat menambah kepahaman lagi dengan BBMA ya. Oke, Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan semoga profit dan konsisten. Amin, amin ya rabbal alamin.